Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody. Selamat siang semuanya. Jumpa lagi dengan saya Listianese dengan materi pembelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita sudah sampai pada video 5, masih tentang pembahasan kisi-kisi ujian sekolah tingkat SMP kelas 9 tahun 2021. Tema yang akan saya jelaskan untuk kali ini adalah tentang descriptive text. Ya, descriptive text. Istilah bahasa Indonesianya adalah teks deskriptif, ya. Ejaannya saja yang berbeda, tapi maksudnya sama, ya. Kita kenali dulu deskriptif itu apa, ya. Dari kata describe, ya. Jadi kita kenal dengan to describe. Ini deskriptif, ini to describe. To describe sendiri itu maknanya adalah untuk mendeskripsikan, atau kata yang mudah kita pahami adalah untuk menggambarkan. Nah, begitu. Jadi dua kata ini adalah arti makna dari to describe. Nah, sekarang langkah kedua, ya, kita pahami dulu the purpose, ya. Jadi nanti kalau ada soal jenis teks deskriptif ditanyakan the purpose atau tujuannya apa, kita bisa menjawab, ya. Yang pertama, tujuannya adalah to describe, ya, to describe someone, something, animal, and place. Secara apa? Specifically. Jadi to describe someone, something, animal, place, specifically, ya. Jadi untuk menggambarkan someone, ini orang ini saya tulis di sini, ya, orang. Something menggambarkan benda. Nah, benda di sini benda yang kita miliki. Kalau orang tadi adalah orang di sekitar kita, orang terdekat kita, ya, atau aktris, ya, aktor, dan lain sebagainya. Kemudian animal adalah hewan-hewan, ya. Jadi hewan piaraan misalkan, ya, bisa kita deskripsikan. Kemudian place adalah tempat juga bisa kita deskripsikan, bisa kita gambarkan. Jadi tujuannya untuk menarik orang untuk mengunjungi tempat tersebut, ya. Specifically, secara khusus, ya. Jadi tidak di sana-sana, tapi cukup, ya, si penulis itu ingin bercerita secara khusus, begitu. Kemudian yang kedua, biar lebih jelasnya, ya. Jadi tujuan dari descriptive text adalah to give detail description, ya. Jadi untuk memberi gambaran secara detail, ya. Misalkan tema untuk kali ini, untuk descriptive text kelas 9 ini adalah tentang orang terdekat. Jadi materi orang terdekat. Ya, siapa? Ya, bisa, ya, teman, bisa ayah, bisa ibu, bisa saudara, bisa
siapa nama teman itu. Nah, jadi orang terdekat, close friend, ya, close friend. Kemudian yang ketiga, bisa kita gunakan kalimat ini sebagai tujuannya adalah to attract people to, misalkan to apa ya, to come to. Nah, ini yang cocok ini apa ya, tempat ya, misalkan ini adalah tempat ya, untuk menarik orang untuk datang ke tempat itu. Misalkan ini place, kita contoh apa ya, kebetulan kita tinggal di Jepara ya, jadi misalkan Kartini Beach ya, apalagi Bandengan Beach, dan masih banyak lagi. Misalkan National Monument ya, monumen nasional, kemudian apalagi ya, Borobudur Temple. Nah, begitu ya, masih banyak lagi. Kemudian number 4, bisa juga untuk persuade, membujuk ya, membujuk orang, to protect, membujuk orang untuk melindungi ya. Apa, misalkan kita jelaskan tentang hewan ya, bisa kan. Nah, jadi biar orang tuh melindungi, misalkan di sini hewannya seekor kucing ya, kita melindungi kucing tersebut. Kemudian number 5 adalah to make people love, untuk membuat orang menyukai atau interested atau tertarik dalam hal apa ya, misalkan ya, bisa hewan, bisa tempat, bisa juga benda, begitu ya. Karena misalkan kita menjelaskan tentang sesuatu barang kita yang kita sayangi, kita jelaskan, deskripsikan, kemudian to make people love, untuk membuat orang itu suka tentang barang yang kita jelaskan ya. Bisa jadi yang terakhir adalah to highlight, menyoroti ya, menyoroti ya barang yang akan kita jelaskan. Nah, begitu. Oke. Kemudian dalam sini ya, generic structure ya, dalam sebuah descriptive text adalah ya, ini tentu saja diawali dengan title ya, misalnya di sini ini judulnya. Kemudian paragraf selanjutnya 2 ya, ini adalah dikenalkan dulu, identification, dikenalkan dulu, pengenalan dulu ya. Misalkan di sini kalau orang ya, namanya siapa, umurnya berapa, tingginya berapa, secara physical appearance, penampilan fisiknya bagaimana. Nah, kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan description-nya, gambaran secara menyeluruh di sini. Nah, jadi sini bisa dilihat, bisa dijelaskan tentang karakternya, tentang hobinya, tentang di mana dia tinggal. Nah, begitu, dan lebih jauh lagi ya. Oke, itu adalah generic structure. Kemudian dalam teks deskriptif ini menggunakan keterangan waktu bentuk simple present tense. Nah, jadi menggunakan simple present tense ya. Oke, mari kita lihat contoh-contohnya. Oke, bisa kalian amati itu ya. Nah, jadi hewan ya, mendeskripsikan tentang hewan ya. Itu judulnya adalah cat ya. Nah, kemudian ada lagi, nah ini handphone ya, bisa ditambahi dengan my handphone ya. Ya, contohnya di situ I have a favorite phone and it's black. Nah, begitu. Jadi saya punya
sebuah handphone dan warnanya hitam. Nah, begitu. Kemudian, nah ini my friend, ya. I have a very good friend, ya. Saya memiliki seorang teman yang bagus, yang baik. His name is Ayun. Nah, dan lain sebagainya. Kemudian ini Lake Toba, Danau Toba ya. Nah, di sini bahasanya adalah Lake Toba is one of the most famous tourist attraction in Indonesia. Nah, jadi dikhususkan ya di Indonesia. Danau Toba adalah salah satu panorama tourism, tempat wisata di Indonesia. Yes, okay, here is the close person ya. Tentang ibu, my mom. My name is Uliaton Soleha. Ya, I have a mother who I really admire. Saya memiliki seorang ibu yang benar-benar saya kagumi. Nah, di sini lebih jauh lagi akan menarik ya bahasanya. Oke, let's continue. Nah, ini cat lagi. Cat. Nah, ini artis ya. Di sini siapa ini? Oh, Kang Daniel ya. Ya, ini dijelaskan lagi kalimatnya lebih jauh. Kemudian, here is the person again, Safira, ya. Entering the level of lecture, I met a new friend. Nah, begitu. Next. Nah, ini boneka ya. Jadi boneka ini bonekanya ini ya. The doll. Ya, doll itu boneka. Jadi benda hewan, benda kesayangan. Ini my father. My father is a very great man. Ayahku adalah seorang laki-laki yang hebat. Nah, begitu dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi, ya. Sekarang kita saatnya untuk latihan soal ya. I have a close friend. Her name is Nurlela. Saya memiliki seorang teman yang dekat, namanya Nurlela. She's beautiful, cantik, atraktif, menarik, and fashionable, ya, dan orangnya gaya sekali ya. She is always well dressed in every moment. Dia selalu berpakaian yang rapi di setiap acara apapun. She gives much attention on her appearance. Dia memberikan banyak perhatian. Dia sangat memperhatikan pada penampilannya. Nah, paragraf ini namanya adalah identification, ya, identification. Bisa kita tulis di sini. Sekarang paragraf kedua. Recently, akhir-akhir ini, she bought a new stylish bag made from stingray fish ya, skin. Wah, ini ya. Baru-baru ini dia membeli apa ini ya? Sebuah tas yang baru ya, bag. Nah, di sini intinya bag ini terbuat dari kulit ikan. Wah, kulit ikan ya. Her new stingray fish bag is luxurious. Ya. Jadi tas yang berkulit ikan itu ya, itu sangat mewah. She looks amazing with the bag. Dia kelihatan cantik dengan tasnya. When she's walking, all her friend including me turn round. Nah, ketika dia sedang berjalan, semua teman-temannya itu termasuk saya, ini melihat dia dan memberi perhatian yang khusus ya. The bag that she carries and her clothing style makes her stunning. Tas yang dia bawa dan gaya pakaian membuatnya sangat stunning, very very sangat pas ya semuanya ya. She really has got perfect appearance. Dia benar-benar memiliki penampilan yang perfect. Nah, ini adalah si penulis ini menceritakan kalau dia punya teman dekat, namanya adalah Nurlela.
Nah, jadi di sini digambarkan Nurlelanya. Oke, sekarang pertanyaannya. Oke. What is the writer's purpose to write the text? Nah, ada pertanyaan seperti ini. Apa tujuan si penulis menulis teks tersebut? Tujuannya apa? Apakah to tell about a friend's physical appearance? Menceritakan tentang penampilan fisik temannya? Ataukah to admire, mengagumi her friend's style? Mengagumi gaya temannya? To show her jealousy, menunjukkan kecemburuannya. To describe, menggambarkan seorang model yang fashionable, ya, yang sangat bergaya. Oke, tujuan dari si menulis ini tuh apa? Yuk, yang mana? Oke, yang betul adalah A. Nah, begitu kan? To tell about a friend's physical appearance. Oke, next. Nomor selanjutnya. According to the text, berdasarkan teks di atas ini tadi, Nurlela has a perfect appearance, memiliki penampilan yang perfect because, karena apa? Karena she always looks smart and beautiful. Karena dia selalu tampak cerdas dan cantik. Apakah itu yang membuat dia perfect? Ataukah her bag and her clothes are always match? Tas dan baju-bajunya itu selalu cocok. Apakah itu yang membuat penampilannya perfect? Ataukah she likes to wear luxurious dress? Dia suka memakai pakaian-pakaian yang serba mewah. Ataukah she likes to buy a new dress and a new bag? Dia suka membeli. Jadi kebiasaan ini. Dia suka terbiasa ya membeli pakaian yang baru dan tas yang baru. Nah, kira-kira yang mana? Apa yang membuat si Nurlela ini memiliki penampilan yang perfect? Ya, yang mana? Oke, yang betul adalah her bag and her clothes are always match. Nah, jadi selalu ini ya, kata ini ya. The bag that she carries and her clothing style makes her stunning. Nah, ini. Oke, number 18. The writer describes Nurlela as a Si penulis mendeskripsikan Lela sebagai seorang gadis yang apa? Nice, humble. Humble itu suka ngomel ya. Nice, baik. Gorgeous, ya. Gorgeous adalah dermawan. Di sini simple, sederhana. Oke, yang mana? The writer describes Lela as a Oke, yang betul adalah nice girl. Oke. Yang terakhir, she looks amazing with the bag. Amazing, kata amazing yang digarisbawahi, the underline word, kata yang digarisbawahi memiliki closest meaning. Nah, closest ini arti yang terdekat. Dengan apa? Apakah fantastic, charming, interesting, extraordinary? Nah, hampir-hampir sama semua ini, tapi yang paling tepat, yang sesuai dengan looks amazing. Ya, yang betul adalah she looks, ya. She looks interesting, dia kelihatan menarik satu-satu dengan tasnya. Dia kelihatan fantastic, charming. Ya, yang betul adalah she looks interesting. Dia kelihatan menarik. Ya, fantastic ya, tapi lebih tepat ini ya. Interesting. Demikian penjelasan singkat dan pembahasan singkat tentang teks deskriptif bersama soal ya. Mudah-mudahan kalian memahami penjelasan sedikit dari saya.
Jangan lupa bila kalian suka tetap di like atau di subscribe, dan nanti akan menambah video-video saya yang inovatif ya, yang lebih bagus lagi. Thank you very much for your attention. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.